Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyahas, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024, kelas Asel K2 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Saya mengajar di SD Negeri 9 Labuhan Haji. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, pukul 8 WIB. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 pada materi indahnya keragaman. Mari kita saksikan pembelajaran berikut ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak.
ya, materi indahnya keragaman. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelumnya kita, Ibu juga sudah mengajarkan kalian tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada belajar rumah kan? Siapa itu Asmaul Husna? Adalah nama-nama Allah. Jadi hari ini kita belajar tentang indahnya keragaman. Hari ini kita belajar tentang indahnya keragaman. Ada yang tahu tidak apa sih itu keragaman? Reza, apa ya Reza? Perbedaan, Bu. Perbedaan. Aisyah? Perbedaan. Tadi sama lagi Chloe? Perbedaan, Bu. Perbedaan. Bagus ya. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjawab. Jadi apa namanya tadi, keragaman itu adalah perbedaan yang ada di antara kita. Coba perhatikan sekeliling kita. Perhatikan kiri dan kanan. Ada perbedaan tidak? Ada perbedaan tidak? Ada, Bu. Ada. Apa perbedaannya? Coba perhatikan kiri dan kanan. Apa perbedaan kita, Nak? Kita sama perempuan, Bu. Laki-laki? Dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Bagus. Tepuk tangan untuk Dani. Coba kita perhatikan. Beda tidak laki-laki dengan perempuan? Beda, Bu. Apa bedanya, Nak? Apa bedanya? Apa yang digunakan oleh perempuan? Jilbab, ya kan? Kerudung. Rambut apa kayak mana bedanya rambut? Laki-laki rambutnya pendek. Kalau perempuan panjang. Bagus. Itu perbedaan ya. Dalam sebuah perbedaan itu kita kan berbeda-beda nih. Tapi kita tidak boleh saling mengejek. Karena Allah menciptakan perbedaan untuk kita. Berbeda laki-laki dengan perempuan. Itu agar kita bisa saling mengenal. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Perempuan juga begitu, berbeda dengan laki-laki. Selain perbedaan fisik, apa lagi perbedaan kita, Nak? Di kampung? Coba perhatikan di kampung. Apa yang berbeda? Ada beda bahasa nggak? Ada. Apa aja bahasanya? Ada pakai bahasa Indonesia, apa lagi? Bahasa Ngejame ya. Bahasa kita apa lagi? Bahasa Aceh ya. Jadi di sini aja anak-anak ibu sudah mengenal tiga bahasa dan itu perbedaan. Perbedaan kan? Jadi yang bisa bahasa Indonesia dia tidak bisa bahasa Aceh, mungkin dia bisa belajar. Begitu juga yang bahasa Ngejame tidak bisa berbahasa Aceh, bisa saling belajar. Jadi kita bisa saling belajar. Sebelum lebih jauhnya ibu menjelaskan kepada anak-anak ibu tentang perbedaan, mari kita saksikan video yang berikut ini. Nanti ibu ada tugas ya untuk mencari masalah yang akan kita selesaikan secara berkelompok nanti. Sebelum kita mulai, ibu mau menayangkan video dulu. Nanti anak-anak ibu perhatikan video yang ibu tayangkan bersama-sama. Nanti akan ibu jelaskan kembali. Setelah itu baru kita akan mengerjakan tugas yang akan ibu bagikan nantinya ya. Mari kita perhatikan video berikut ini. Pelajaran PAI untuk anak ibu kelas 4 SD. Pelajaran 3, tema indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak duduk dengan rapi,
dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, ayo amati gambar ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti tampak dalam gambar tersebut? Bisakah kalian seperti mereka? Saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama. Pasti bisa ya anak-anak ibu yang saleh dan salihah. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Keragaman sebagai sunnatullah. Anak-anak, bisa diamati ya gambar ini. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama semua? Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ya, bagus. Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Keragaman sebagai keniscayaan atau sunnatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Pengertian kebaikan dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ada gambar apa itu? Ya, bagus. Mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Ajaran kebaikan selain Islam. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan normatifnya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, dan mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Anak-anak, ayo amati gambar ini. Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Jadi, meskipun berbeda agama, kalian harus tetap berteman ya. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan atau sunnatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati, yang dikenal dengan toleransi. Nah, anak-anak, berikut perilaku toleransi. 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Alhamdulillah anak-anak ibu yang saleh dan salihah, kita sudah selesai belajar materi 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ibu akan melanjutkan membahas uji capaian pembelajaran beserta kunci jawabannya. Ayo kita lanjutkan belajarnya. Semangat!
Sudah ya? Bagaimana? Seru tidak kalau kita nonton video tadi? Seru. Alhamdulillah ya kalau seru. Jadi tadi dijelaskan itu apa aja yang dijelaskan? Tentang apa? Tentang keragaman ya kan? Kita harus berbuat baik dengan sesama kita ya kan? Dengan apa lagi? Dengan orang tua. Siapa lagi? Kawan-kawan. Apa lagi? Terutama kita harus berbuat baik terhadap ajaran Allah. Ada jelaskan tadi kan? Ada dafa kan? Ya. Jadi ini ya videonya tentang keragaman ya kan? Berarti kita harus saling apa? Kita harus saling apa Raisa? Apa yang tadi sarannya biar teman-teman dengar? Iya, kita harus saling menghargai. Menghargai. Ibu lihat sudah kurang semangat ini. Menjawabnya suaranya sudah kecil. Tepuk semangat sekali ya. Tepuk semangat sekali ya. Duduk yang tegak. Nah, coba semuanya duduk yang tegak. Dengarkan apa Bapak Ibu. Kita tepuk semangat sekali. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita lanjutkan. Sebelum ibu mau bertanya nih sama anak-anak ibu nih, tentang pelajaran kita hari ini, indahnya keragaman. Nampak gambar yang ibu tayangkan? Coba perhatikan semua yang ke depan. Nampak apa yang ada di sini? Kelihatan? Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Gambar 1, coba perhatikan dengan seksama. Apa gambarnya yang berbeda di sini? Tulis tangannya. Raisa, berbeda agama. Apa itu? Faiz, berbeda apa? Yang lain? Dani? Ya. Berbeda suku. Nih ya. Gambar 2 ada berbeda suku. Apa lagi? Iya ya. Iya berbeda rambut.
yang lain. Yang ketiga tadi ada ya. Yang ketiga ada perbedaan suku. Tadi sudah dibilang sama Dani, perbedaan suku, Bu. Betul. Di Aceh saja banyak terdapat suku. Salah satunya suku kita. Suku Ane ya? Jambe. Bahasanya kayak bahasa seperti bahasa Padang. Ya kan? Hampir mirip-mirip bahasa Padang. Terus ada suku Aceh juga, ya kan? Suku Aceh. Ada suku Gayo nantinya dan banyak yang lainnya. Itu namanya perbedaan. Tadi juga Ibu sudah jelaskan kenapa Allah menciptakan kita berbeda, agar kita bisa saling mengenal. Ya. Coba perhatikan. Ada yang tahu nggak? Coba perhatikan. Apa sih yang nampak pada gambar satu? Apa yang nampak pada gambar satu, Kori? Menolong orang lain. Tuh ada anak yang jatuh ditolong oleh temannya. Gambar dua apa gambarnya? Iya, Raisa, bersedekah atau memberi bantuan kepada teman yang membutuhkan. Kedua contoh gambar yang ditampilkan ini merupakan contoh ajaran yang kan Bowi, ajaran kebaikan dari agama Islam. Tolonglah duduknya yang rapi ya, rapi ya. Duduk yang rapi. Jadi kita harus saling tolong menolong. Apalah yang pertolongan apa yang pernah kalian lakukan? Pernahkah kalian ditolong orang atau kalian menolong orang lain? Pernah? Siapa yang pernah? Odil. Apa Odil? Apa yang Odil tolong? Oh iya, waktu dia terjatuh sepeda. Iya, misalnya kalian lagi main sepeda nih, ya kan? Kalian main sepeda, tiba-tiba ada teman yang jatuh. Kalian menolongnya. Bagus ya. Itu adalah perbuatan yang baik. Berarti sudah menjalankan perintah Allah. Selanjutnya, gambar apa yang ada yang anak-anak itu apa? Nampak? Apakah ini? Bumi. Jadi di sini bagaimana cara kita merawat bumi? Kita tadi kan ada berbuat baik pertama kepada Allah ya, dengan melaksanakan segala perintah Allah. Yang kedua dengan sesama, yaitu dengan menolong. Walaupun kita berbeda-beda, tadi kita tetap menolong. Yang ketiga berbuat baik kepada alam dan alam semesta, bumi kita. Caranya pertama dengan berbuat baik kepada apa? Tumbuhan. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tumbuhan, Kawi? Bagaimana? Cara menjaga tumbuhan itu supaya dia tetap besar, mau tumbuh.
laki-laki berbeda dengan perempuan. Jadi di sini nak, walaupun kita berbeda, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, ya kan? Nah, jadi untuk adik-adik kita sayangi, jangan kita ganggu, jangan nakal kepada adik-adik ya. Kalau kepada yang tua kita harus apa? Menghormati ya, kita harus menghormatinya. Nah, kita harus menghormati. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi. Itu ada namanya. Menghormati dan menyayangi itu disebut toleransi. Itu yang namanya toleransi. Tahu nggak apa toleransi? Apa tadi toleransi? Apa toleransi? Barusan disampaikan? Menghargai. Kenapa semuanya sudah bermenung? Sudah gagal fokus ya? Halo. Toleransi adalah apa tadi? Menghormati, menghargai. Lagi, kita juga harus menyayangi. Menyayangi sama yang kecil-kecil kita harus sayangi ya. Selanjutnya, ada yang bertanya tidak tentang yang sudah Ibu jelaskan? Paham apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Betul? Betul, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu ada tugas untuk anak-anak Ibu semua. Kita akan mencari kita akan berusaha menemukan masalah. Tadi Ibu kan sudah menonton video, juga sudah menjelaskan, sudah. Nanti kita akan mencari masalah dan solusinya. Ibu akan bergambar. Sekarang coba anak-anak Ibu bagi kelompoknya ke dalam 3 kelompok. Kalian bebas memilih, langsung bagi jadi 3 kelompok. Bagi sekarang. Sudah, anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah
Nah, jadi nanti kalian tinggal gunting gambarnya, pilih 2 gambar saja, gunting. Ada nggak gunting? Yang coba perhatikan, coba ibunya dulu keluarkan alatnya, alat tulisnya dan guntingnya. Nah, ada ya, kelompok 1 ada ya, kelompok 2 bagus ya, ada semua. Jadi pilih 2 gambar. Nah, tulis sama kelompok, pilih 2 gambar dan langsung kerjakan. Ibu tunggu ya, kalian mengerjakannya. Dapat? Gunting, satu lem, kan terus. Paham kan anak-anak semua cara mengerjakannya? Paham? Jika ada yang tidak paham boleh bertanya sama ibu ya. Ya. Apa? Nah, ini ya di sini ya. Ini ditulis ke tulisannya ya. Oke, nak. Apa? Kenapa? Ya, pinggir-pinggirnya. Berdiskusi ya cara mengerjakannya supaya cepat selesai. Berdiskusi. Langsung ditempelkan semua peringatan.
kami. Assalamualaikum dulu juga boleh. Yang gede suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gede suaranya. Nah, ini adalah gambar yang dipilih oleh kelompok 2. Nah, bacakan apa sih masalah dan solusinya yang kalian temukan dari gambar yang sudah kalian pilih. Mana yang kalian pilih? Pilih lebaran dan versi tadi. Nah, yang kalian pilih. Satu, masalah yang ditemukan itu adalah perbedaan yang ada pada diri seseorang seperti beda bentuk rambut, beda warna kulit, dan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Walaupun kita memiliki perbedaan, tetapi kita tidak boleh saling mengejek dan kita harus
yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi dan anak-anak juga sudah menemukan apa ini? Kita sudah menemukan apa? Solusi dari masalahnya. Kan dulu yang tidak berkepentingan ya. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Keragaman. Bagus ya, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah menyelesaikan tugas kita. Bagus ya, alhamdulillah. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ini hasilnya semuanya sudah bagus. Sekarang Ibu mau memberikan kalian sedikit soal ya. Soal Ibu mau tahu apakah anak-anak Ibu sudah paham betul tentang keragaman yang Ibu sampaikan ini. Coba keluarkan masing-masing, keluarkan bukunya. Masing-masing keluarkan bukunya. Ibu akan tampilkan soal, nanti kalian pilih 5 saja ya. Ini tampilkan dulu. Sambil itu kalian langsung keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Kelihatan soalnya? Kelihatan soalnya? Ibu, ini ada ya 5 soal. 5 soal, jawab dengan cepat. Jadi 1. Coba tulis ya. 1. Kalian tinggal pilih nih. Ibu sudah berikan ada alternatif jawabannya, ada A, B, C, dan D. Jawaban yang benar mana ya? 1. Terus ya, soalnya apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai sunnatullah? Kalian tulis jawabannya saja. Ibu bacakan soalnya, kalian tulis jawaban pilihan jawabannya. 1. Apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai sunnatullah? Jawab ya. A. Keragaman adalah hasil, ditulis di situ. Jawaban nomor 1 apa? A. Keragaman adalah hasil dari kebijakan pemerintah. B. Keragaman adalah ciptaan manusia untuk memperkaya budaya. C. Keragaman adalah ketentuan dari Tuhan yang harus diterima. D. Keragaman adalah hasil dari globalisasi. Sudah, nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Dalam konteks ajaran Islam, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keragaman agama? Nomor 2 ya. Dalam konteks ajaran Islam, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keragaman agama? A. Menolak agama lain dan hanya mengikuti Islam. B. Mengabaikan agama lain dan fokus pada ibadah sendiri. C. Menghargai dan menghormati agama lain sebagai bagian dari ciptaan Allah. D. Membandingkan agama untuk menunjukkan agama sendiri lebih baik. Jawab terus. Langsung jawab. Apa jawabannya? A, B, C, D. Yang mana? Sudah? Sudah nomor 2-nya? Jawab saja A-nya. A, B, C, atau D? Itu aja ya. Sudah ya?
harmonis dan saling menghormati. D. Mengabaikan perbedaan dan hanya fokus pada perbedaan yang dekat-dekat saja. Jadi jawabannya yang mana? C. C ya, benar ya. Nomor 4. Apa yang diajarkan dalam Al-Quran mengenai sikap terhadap keragaman suku? Nampak ya? Pak, nomor 4. Nomor 4 apa? C. C. Keragaman suku dan bangsa adalah bagian dari kebesaran Allah dan harus dihormati.
kerjakan ya, Odil. Ya, jadi jangan ribut. Ibu tutup pembelajaran Ibu hari ini.